Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu tersebut. Daulah Mughal adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Babur pada tahun 1526 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur adalah putra Umar Mirza, penguasa Fargana, dan Kutluk Nigar Hanum, keturunan Chagatai Han, anak Genghis Han. Di usia yang ke-11 tahun, Babur telah mewarisi daerah Fargana dari ayahnya. Sejak muda, ia telah berambisi menaklukkan Samarkand, kota penting di Asia Tengah kala itu. Dengan bantuan Raja Ismail I dari kerajaan Syafawi, Babur berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Satu dekade kemudian, ia menduduki kekuasaan di Kabul, ibu kota Afghanistan, dan segera memusatkan perhatiannya pada India. Kala itu, India dikuasai oleh Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi yang pemerintahannya sedang tidak stabil. Babur kemudian memimpin bala tentaranya menuju Delhi dan terjadilah pertempuran Panipat I pada 21 April 1526 Masehi. Babur, raja dari Kabul, mengalahkan Sultan Delhi, Ibrahim Lodi, melalui taktik superior dan penggunaan senjata api atau artileri mesiu pertama di India. Kemenangan ini mengakhiri Kesultanan Delhi dan memulai dominasi Mughal di India Utara. Ibrahim Lodi bersama ribuan pasukannya meninggal dalam serangan itu. Dan tidak lama kemudian, Babur mendirikan Kesultanan Mughal, dan Babur sebagai sultan pertamanya. Humayun adalah sultan kedua Daulah Mughal yang memerintah pada tahun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1555 sampai 1556 Masehi. Ia merupakan putra pendiri Daulah Mughal, Zahiruddin Muhammad Babur. Pada awal pemerintahannya, Humayun menghadapi banyak permasalahan, antara lain konflik dengan saudara-saudaranya, serta lemahnya persatuan internal kerajaan. Kebijakannya membagi wilayah kekuasaan kepada para saudaranya justru melemahkan kekuasaan pusat dan memperburuk stabilitas politik Daulah Mughal. Musuh terbesarnya adalah Sher Shah Suri dari dinasti Shur. Humayun mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Kausa pada tahun 1539 Masehi dan pertempuran Kanauj pada tahun 1540 Masehi. Akibat kekalahan tersebut, ia kehilangan Delhi dan Agra dan terpaksa hidup dalam pengasingan. Selama masa pengasingan, Humayun mencari bantuan ke Persia dan mendapatkan dukungan dari dinasti Syafawi. Dengan bantuan tersebut, Humayun berhasil merebut kembali Delhi dan Agra pada tahun 1555 Masehi, sehingga Daulah Mughal berdiri kembali. Humayun wafat pada tahun 1556 Masehi karena terjatuh dari tangga perpustakaan. Ia digantikan oleh putranya, Akbar Agung, yang kemudian membawa Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar memerintah pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Ia adalah sultan ketiga Daulah Mughal dan dikenal sebagai Akbar Agung, raja terbesar dalam sejarah Mughal. Akbar naik tahta pada usia sangat muda, yaitu 13 tahun. Pada tahun 1556 setelah wafat ayahnya. Akbar dibimbing Bairam Khan sebagai wali. Akbar berhasil mengalahkan Hemo dalam perang Panipat pada tahun 1550 Masehi dan mengukuhkan kembali kekaisaran Mughal. Setelah itu, ia melakukan ekspansi besar-besaran dan berhasil menguasai wilayah seperti Rajputana, Gujarat, Bengal, Kashmir, dan Deccan, sehingga hampir seluruh India Utara berada di bawah kekaisaran Mughal. Dalam bidang pemerintahan, Akbar membangun sistem administrasi yang kuat seperti pangkat dan gaji pejabat, tanah sebagai gaji pejabat, dan reformasi perpajakan oleh Raja Todarmal.
Akbar terkenal dengan kebijakan toleransi beragama yang disebut sulahul atau toleransi universal. Ia menghapus pajak jizyah bagi non-muslim dan mengangkat pejabat dari berbagai agama. Ia juga mendirikan ibadat perdana sebagai tempat dialog antar agama. Dalam bidang budaya, Akbar mendorong perkembangan seni, sastra, dan arsitektur. Ia membangun kota Fatehpur Sikri sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Akbar dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, toleran, dan berhasil membawa Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kemajuan Daulah Mughal di India pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi didorong oleh kepemimpinan sultan yang kuat dan cakap, terutama Akbar I. Stabilitas militer berbasis meriam, pemerintahan yang militeristik, serta kebijakan toleransi beragama sulahul yang inklusif. Menjadi pusat perdagangan internasional, menghubungkan Asia Timur Tengah dan Eropa melalui jalur sutra, serta perekonomian yang maju melalui sektor pertanian dan perdagangan. Kemegahan arsitektur seperti Taj Mahal juga menjadi faktor utamanya. Sultan Jahangir, nama lengkap Nuruddin Muhammad Salim, adalah Sultan keempat Daulah Mughal yang memerintah pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Jahangir melanjutkan sebagian besar kebijakan ayahnya terutama dalam hal toleransi beragama dan sistem pemerintahan. Masa pemerintahannya relatif stabil meskipun terjadi beberapa pemberontakan, termasuk dari putranya sendiri. Dalam bidang pemerintahan, Jahangir dikenal memang perhatian pada penegakan hukum dan keadilan. Ia memperkuat sistem peradilan dan berusaha melindungi rakyat dari sewenang-wenangan pejabat. Pada masa Jahangir, hubungan dagang dengan bangsa Eropa seperti Inggris dan Belanda semakin berkembang. Hal ini membuka jalur perdagangan internasional yang menguntungkan ekonomi Mughal. Dalam praktik pemerintahan, Jahangir banyak dipengaruhi oleh permaisurinya, Nur Jahan, yang memiliki peran besar dalam politik istana. Pemerintah Jahangir ditandai oleh stabilitas perkembangan seni dan budaya, serta kelanjutan kebijakan toleransi, meskipun kekuasaan nyata sebagian dipengaruhi oleh elit istana. Shah Jahan lahir pada tanggal 5 Januari 1592. Ia merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Selain Taj Mahal dan Masjid Jama, Shah Jahan juga membangun benteng merah di Delhi, istana, taman, dan bangunan megah lainnya. Dalam bidang politik, Shah Jahan berusaha mempertahankan stabilitas dan memperluas pengaruh Mughal, terutama di wilayah Deccan dan perbatasan barat. Namun, pembangunan besar-besaran dan peperangan menyebabkan beban keuangan negara meningkat. Pada akhir pemerintahannya, terjadi perang saudara antara putra-putranya. Shah Jahan akhirnya dikudeta oleh putranya, Aurangzeb, dan dipenjara di Agra hingga wafat. Sultan Aurangzeb Alamgir adalah Sultan ke-6 Daulah Mughal yang memerintah pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam perang saudara untuk memperebutkan tahta. Aurangzeb dikenal sebagai raja yang memperluas wilayah Mughal hingga hampir seluruh India. Ia menerapkan hukum Islam secara ketat, mengembalikan jizyah, dan menekankan pengawasan ulama dalam pemerintahan. Masa pemerintahannya diwarnai peperangan panjang dengan Maratha, Sikh, dan pemberontakan daerah lainnya. Walaupun wilayah Mughal mencapai puncak terluas, peperangan berkepanjangan menguras keuangan negara dan menimbulkan ketegangan sosial setelah wafatnya Aurangzeb. Aurangzeb adalah penguasa yang memperluas Mughal, namun pemerintahannya menjadi awal kemunduran kerajaan.
Kemunduran dinasti Mughal disebabkan faktor internal seperti perebutan tahta yang tidak teratur, penguasa yang lemah, korupsi, gaya hidup mewah, serta ketegangan agama. Dan faktor eksternal berupa serangan bangsa Persia dan Afghanistan, pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatisme Hindu di India Tengah, kaum sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan pada tahun 1600 Masehi ini awalnya cuma berdagang rempah dan tekstil, tapi lama-lama berubah jadi kekuatan politik dan militer di India. Kombinasi ini melemahkan militer, merusak ekonomi, dan memecah belah kekaisaran, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1587 Masehi. Peninggalan Daulah Mughal bisa dilihat dari berbagai bidang. Bidang arsitektur, yang pertama Taj Mahal, makam Megah Shah Jahan, simbol arsitektur Islam India. Yang kedua Masjid Jama, Delhi, salah satu masjid terbesar di India. Yang ketiga Benteng Merah atau Red Fort di Delhi. Yang keempat makam Humayun, cikal bakal gaya arsitektur Mughal. Yang terakhir Istana Fatehpur Sikri.